warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Rosifah Putri dari kelas Ergonomi Industri B. Pada video ini, saya akan membahas mengenai suatu display dan kontrol sekaligus menganalisis display dan kontrol dari segi aspek ergonomisnya dan memberikan rekomendasi mengenai rancangan terbaik dari suatu display dan kontrol agar memenuhi dari sisi keergonomisan. Sebelumnya, masuk dulu apa itu display. Display merupakan bagian dari lingkungan yang memberikan informasi kepada manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi suatu display merupakan suatu tampilan, sedangkan kontrol itu merupakan suatu sistem yang membahas tindakan manusia untuk merubah suatu keadaan mesin. Jadi suatu kontrol untuk mengoperasikannya memerlukan tindakan manusia. Pada contoh kali ini, saya mengambil suatu kontrol yaitu dari suatu speaker. Pada speaker terdapat kontrol, yaitu pada saat kita membesarkan atau mengecilkan suara pada speaker. Kontrol diperlukan agar dapat membesarkan atau mengecilkan suara pada speaker, seperti pada gambar. Kontrol yang terdapat pada speaker yaitu tempat pengatur volume untuk membesarkan atau mengecilkan volume. Kontrol di sini karena memerlukan tindakan manusia agar volume tersebut dapat besar atau kecil. Tempat pemutar volume yang kecil ini menyulitkan bagi orang yang akan menggunakan yang memiliki antropometri tangan yang besar, seperti orang dewasa yang pada umumnya laki-laki. Orang yang memiliki tangan antropometri besar akan kesulitan untuk mengatur dalam hal membesarkan atau mengecilkan volume, karena jarak antara tombol untuk volume 1 dengan volume yang lain termasuk berdekatan. Sisi dari ketidakergonomisan dari suatu speaker ini yaitu yang keduanya desain pengatur volume sama seperti yang tadi yang terlalu dibuat berdekatan. Seharusnya jarak antara pengatur volume lebih sedikit direnggangkan agar orang yang memiliki antropometri tangan yang besar tidak sekaligus bisa menyentuh dua pada saat kita memutar volume. Selanjutnya, hal yang paling penting dari sebuah kontrol adalah terdapatnya skala. Pada speaker tersebut terdapat skala yaitu dari volume yang terkecil sampai volume yang terbesar. Tetapi pada skala tersebut bagian tulisan dengan background memiliki warna yang hampir sama. Selain itu, skala yang terdapat pada speaker juga tidak ada batas, yaitu misalnya suatu warna yang memberikan penunjuk. Yang dimaksud tadi merupakan suatu warna sebagai penunjuk. Misalnya, pada saat membesarkan atau mengecilkan volume dalam keadaan tertentu, seseorang pengguna dapat tahu volume tersebut tergolong besarkah atau volume tersebut tergolong kecil. Pada video ini terlihat jelas bahwa tidak ada batas warna antara volume yang tergolong besar dan volume yang tergolong kecil pada pemutar volume di speaker tersebut. Beralih dari aspek ergonomis mengenai suatu tampilan yaitu skala, ada sisi lain yang mengatakan suatu speaker ini tidak ergonomis, yaitu pada berat speaker. Speaker ini tergolong cukup berat. Hal ini orang akan mengalami kesulitan untuk memindahkannya. Misalnya pada suatu keperluan dibutuhkan pemindahan speaker, tapi karena speaker tersebut cukup berat, seorang akan mengalami kesulitan. Dan pada speaker ini tombol untuk memutar volume juga terlalu berada di bagian bawah. Jenis berikutnya yang ada pada speaker tersebut adalah yaitu skala. Masih pada skala pada speaker tersebut terlihat jelas tidak ada angka penunjuk yang memberitahukan skala keberapa pada saat kita memutar volume, atau dalam kata lain misalnya tidak ada volume besarnya sebesar berapa pada saat kita memutar volume. Skala yang ada pada speaker ini hanya sekedar garis-garis, tidak ada angka ataupun penunjuk lainnya. Penjelasan tadi itulah aspek-aspek yang tidak ergonomis dari speaker yang telah dijelaskan tadi.
Selanjutnya, rekomendasi mengenai rancangan agar speaker tersebut terlihat ergonomis, yaitu yang pertama, tempat bagian pemutar volume. Seharusnya tempat bagian pemutar volume itu dibuat lebih besar, sehingga orang yang memiliki tangan antropometrik, tangan yang besar pun tidak bisa memutar sekaligus dua volume, karena volume tersebut kecil dan berdekatan. Jadi jika seseorang memutar bagian volume yang pertama, akan ikut juga terputar bagian volume yang lainnya. Sehingga rancangan agar lebih ergonomis, yaitu alangkah lebih baiknya untuk membuat tempat bagian pemutar volume yang lebih sedikit dibesarkan. Yang kedua, yaitu desain pada tempat pemutar volume, yaitu jaraknya. Jarak yang seharusnya agak direnggangkan sedikit, karena balik tadi pada aspek yang pertama, jarak yang terlalu dekat itu akan menyulitkan bagi orang yang memiliki tangan antropometri besar. Dari aspek ergonomis yang ketiga dari speaker tersebut, yaitu desain warna. Desain warna pada speaker tersebut terlihat desain yang terlalu dekat dengan warna background. Warna pada speaker tersebut tulisan skala yang berwarna coklat, sedangkan background tempat tulisan skala tersebut berwarna hitam. Seharusnya warna skala itu dibuat lebih kontras dibandingkan dengan warna background. Seperti pada saat merancang, kita bisa menggunakan warna kuning atau warna putih yang jika dari jauh kelihatan jelas. Versi keempat, berdasarkan aspek yang tidak ergonomisnya, yaitu pada tulisan di skala. Tulisan di skala hanya dibuat seperti garis-garis, tidak ada angka yang menunjukkan berapa volume tersebut. Maksudnya angka yang menunjukkan kisaran volume tersebut besarkah atau kecilkah. Setidaknya ada diberi warna, batasan warna. Misalnya untuk warna hijau volume masih tergolong rendah, dan misalnya untuk warna merah volume berarti sudah tergolong besar, sehingga pengguna tahu yang mana volume tersebut tergolong besar dan yang mana volume tersebut tergolong kecil. Aspek ergonomis yang kelima, yaitu ketinggian dari sisi bagian bawah speaker dengan tempat pengatur volume terlalu berdekatan. Ya, harus dirancang dalam artian tempat pengatur volume dibuat sedikit lebih tinggi, agar pada saat ketika speaker tersebut diletakkan di lantai tanpa alas, maka speaker tersebut tidak rentan rusak. Karena jika jarak tempat pengatur volume yang terlalu dekat, speaker tersebut akan rentan ketinjau. Rancangan tersebut bisa untuk memudahkan pengguna, maka antara jarak pengatur volume dengan sisi bawah speaker itu dibuat pada pas atau tepat dengan jangkauan tangan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sehingga orang juga tidak menjongkok dan juga tidak mengalami kesulitan dalam menjangkaunya. Setidaknya jika speaker tersebut tidak berukuran tinggi, maka tempat pengatur volume mungkin bisa dibuat pada bagian atas ataupun bagian tengah, tidak di bagian bawah, karena resiko yang sudah dibilang tadi. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari kontrol dan rekomendasinya. Selanjutnya kita akan masuk display yang akan saya contohkan, yaitu telepon rumah. Berikut merupakan contoh display, yaitu telepon rumah. Terutama pada layar telepon rumah itu merupakan digital display yang termasuk, yaitu display kuantitatif, yaitu display yang memperlihatkan informasi numerik, yaitu berupa angka. Pada telepon rumah ini terlihat bahwa display tersebut dinilai sedikit kurang ergonomis, karena latar belakang dari telepon rumah itu sendiri itu hampir mirip, sehingga jika dilihat dari jauh, tulisan berwarna hitam hampir sama. Selain itu, tidak ada variasi warna antara pada suhu dengan tempat durasi berbicara, tanggal dan waktu, tidak ada bervariasi warna, sehingga desain tersebut juga tidak menarik. Dan warna tulisan yang tidak terlalu tebal. Warna tulisan yang tidak terlalu tebal ini
Jika dilihat pada keadaan jauh, hampir sama, seharusnya diberikan pembeda. Yang mana yang dianggap penting seperti durasi waktu pemanggilan itu merupakan hal penting yang seharusnya tulisannya sedikit lebih ditebalkan dan sedikit lebih dijelaskan, dan pada hari atau tanggal. Besar untuk tulisan durasi manggil yang lumayan penting sudah benar, yang tulisannya cukup besar, tetapi pada tulisan untuk tempat temperatur, jam, dan tanggal hampir sama besar. Seharusnya bagian mana yang sering dilihat dan bagian mana yang penting itu dibuat sedikit menonjol. Seperti untuk tulisan jam. Jam merupakan hal yang sering dilihat. Agar lebih mudah untuk pengguna, maka tulisan jam tersebut angka lebih baiknya dibuat lebih menonjol. Hal tersebut merupakan sisi-sisi dari ketidakergonomisan display, yaitu tangga rumah. Berikut rekomendasi dari rancangan display tersebut agar menjadi lebih ergonomis. Yang pertama, latar belakang tangga rumah, yaitu tulisan dengan latar belakang atau backgroundnya seharusnya dibuat lebih kontras lagi, seperti latar belakang yang mungkin bisa berwarna hitam full dan tulisan berwarna putih, sehingga semakin jelas. Rekomendasi yang kedua yaitu perbedaan tulisan pada angka. Seharusnya angka tersebut misalnya pada bagian tanggal, pada bagian hari atau tanggal, pada bagian suhu, pada bagian jam dibuat berbeda. Perbedaan tersebut lebih memudahkan pengguna dari jarak jauh. Misal untuk pada bagian jam warna hitam, bagian durasi pemanggilan berwarna kuning, sehingga terlihat lebih jelas, alangkah lebih baiknya. Perbaikan yang ketiga yaitu seharusnya pada tampilan display tersebut lebih bervariasi atau lebih menarik. Misalnya dengan ditambahkannya kolom-kolom, yaitu tempat membagi antara yang mana bagian angka, yang angka untuk jam, yang mana bagian angka untuk suhu, yang mana bagian angka untuk hari atau tanggal, dan durasi pemanggilan. Sehingga dengan adanya pembeda kolom yang jelas, orang yang sekilas melihat tidak cenderung untuk mengalami keraguan dan udah lebih tahu yang misalnya untuk kolom ini pasti untuk durasi pemanggilan. Selanjutnya, rekomendasinya yaitu warna tulisan sebaiknya dibuat sedikit tebal. Warna tulisan yang tebal pada bagian-bagian penting, khususnya pada bagian penting seperti durasi panggilan. Durasi panggilan merupakan bagian yang paling penting di sebuah telepon rumah, karena kita tahu berapa durasi panggilan. Yang lebih penting sebaiknya itu lebih ditonjolkan, seperti tulisan yang lebih dibuat tebal. Dengan tulisan yang tebal, seorang lebih mengetahui secara langsung tanpa harus mencarinya. Baiklah, sekian dari video mengenai display dan kontrol dari sisi ergonomis dan rekomendasi mengenai perbaikan rancangan agar display dan kontrol tersebut lebih ergonomis. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi